John Herdman cari 5 pemain diaspora baru. Mantan pelatih Vietnam sebut Indonesia terlalu fokus naturalisasi terus dan lupa talenta lokal. Park Hang-seo, Indo tanpa mas-mas Belanda cuma sekelas Brunei. Netizen, iya juga sih. Belum mulai Piala Asia 2027, tapi perang urat saraf di Asia Tenggara udah jalan duluan. Timnas Indonesia lagi-lagi jadi pusat perhatian setelah muncul kabar kalau John Herdman tengah mempersiapkan proyek besar baru untuk skuad Garuda. Bukan cuma mempertahankan pemain diaspora yang sekarang, tapi kabarnya Herdman ingin menambah 5 pemain diaspora baru lagi untuk memperkuat Indonesia menuju Piala Asia 2027. Dan seperti biasa, setiap Indonesia bergerak soal naturalisasi, negara-negara tetangga langsung panas. Kali ini, komentar paling keras datang dari mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo. Sosok yang dulu jadi rival besar Indonesia itu disebut menyindir kalau sepak bola Indonesia sekarang terlalu fokus mencari pemain keturunan dibanding membangun talenta lokal. Bahkan kalimat yang bikin media sosial meledak adalah saat dia menyebut Indonesia tanpa mas-mas Belanda cuma selevel Brunei. Kalimat itu langsung viral di TikTok, Facebook, sampai Twitter. Netizen Indonesia sebagian marah besar, tapi sebagian lain malah bilang, sakit sih, tapi ada benarnya juga. Dan kalau kita lihat kondisi timnas sekarang, memang nggak bisa dipungkiri kalau wajah Indonesia berubah total dalam beberapa tahun terakhir. Dulu, mayoritas pemain timnas berasal dari Liga 1 lokal. Sekarang, banyak pemain inti justru lahir, tumbuh, dan besar di Eropa. Bahkan beberapa di antaranya baru pertama kali tinggal lama di Indonesia setelah dipanggil timnas. Coba lihat nama-nama yang sekarang jadi tulang punggung Garuda. Ada Jai Ides yang main di Eropa dengan pengalaman level tinggi. Tom Hey yang kualitas passing dan visinya beda kelas. Ragnar Oratmangoen dengan agresivitasnya di depan. Calvin Verdon yang bikin sisi kiri Indonesia naik level. Nathan Chue-owan, Iver Jenner, Rafael Struk sampai Martin Paes yang sekarang jadi salah satu pemain paling disorot di skuad Garuda. Belum lagi pemain diaspora di kelompok umur seperti U20 dan U23 yang jumlahnya makin banyak setiap tahun. Kalau dihitung-hitung, Indonesia sekarang punya lebih dari 15 pemain diaspora yang aktif dipanggil di berbagai level timnas. Dan menurut rumor yang beredar, Herdman belum berhenti. Pelatih asal Kanada itu disebut sedang mencari 5 nama baru lagi yang punya darah Indonesia dan bermain di Eropa. Artinya, komposisi timnas Indonesia ke depan kemungkinan bakal semakin dipenuhi pemain keturunan. Dan jujur aja, alasan federasi melakukan itu sebenarnya cukup jelas, karena hasilnya memang nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas permainan Indonesia meningkat drastis. Dulu lawan Vietnam aja sering kalah mental, lawan Thailand selalu inferior, ketemu Jepang atau Korea cuma berharap nggak dibantai banyak gol. Tapi sekarang situasinya mulai berubah. Indonesia mulai berani pegang bola lawan tim Asia besar. Tempo permainan lebih cepat, duel fisik nggak kalah jauh, build up dari belakang lebih rapi. Bahkan ketika melawan tim yang ranking FIFA-nya jauh di atas Indonesia, Indonesia tetap bisa memberi tekanan. Hal-hal seperti itu hampir nggak pernah terlihat di era sebelumnya. Banyak pengamat mengakui kalau kehadiran pemain diaspora membawa perubahan instan, karena mereka datang dari sistem sepak bola Eropa yang disiplin, modern, dan intensitasnya tinggi. Jadi ketika masuk timnas, standar permainan otomatis ikut naik. Pemain lokal pun mau nggak mau terdorong untuk berkembang. Tapi masalahnya keberhasilan ini juga memunculkan satu pertanyaan besar. Sampai kapan Indonesia mau terus bergantung pada diaspora? Karena sekarang mulai muncul kekhawatiran kalau pemain lokal makin kehilangan tempat. Banyak talenta Liga 1 yang sebenarnya potensial, tapi kalah bersaing karena slot inti lebih banyak diisi pemain keturunan. Bahkan ada netizen yang bercanda kalau suatu saat nanti Indonesia main tapi starting 11-nya cuma 1-2 pemain lokal asli Liga Domestik. Dan dari situlah komentar Park Hang-seo mulai dianggap masuk akal oleh sebagian orang. Bukan soal menghina Indonesia, tapi soal peringatan bahwa sepak bola nggak bisa selamanya dibangun dengan jalan pintas. Naturalisasi memang cepat menghasilkan prestasi, tapi pembinaan lokal tetap fondasi utama. Kalau kita lihat negara-negara besar Asia, mereka tetap mengandalkan pemain lokal sebagai tulang punggung utama. Jepang kuat karena akademinya jalan puluhan tahun. Korea Selatan juga begitu. Bahkan Uzbekistan yang sekarang lagi naik daun pun dibangun lewat pembinaan usia muda yang konsisten. Sedangkan Indonesia sekarang lebih sering ramai soal pemain diaspora baru dibanding pembinaan akademi lokal.
Dan ini yang bikin perdebatan makin panas. Karena satu sisi bilang naturalisasi itu solusi realistis, tapi sisi lain bilang Indonesia terlalu bergantung. Kalau ngomong jujur, performa timnas Indonesia memang sangat berbeda saat diperkuat pemain diaspora dibanding saat mayoritas diisi pemain lokal. Ini fakta yang sulit dibantah. Dulu Indonesia sering kesulitan keluar dari tekanan lawan, passing gampang hilang, transisi lambat, mental gampang turun ketika kebobolan. Tapi sekarang ada perubahan besar dalam cara bermain. Contohnya saat menghadapi tim-tim Asia yang dulu terasa mustahil dilawan, Indonesia sekarang mulai bisa membangun asaran dengan tenang. Pemain belakang berani pegang bola, gelandang mampu mengatur ritme permainan. Bahkan pressing Indonesia sekarang jauh lebih terstruktur dibanding era sebelumnya. Hal-hal kecil seperti positioning, first touch, pengambilan keputusan, sampai keberanian duel 1 lawan 1 terlihat meningkat drastis. Dan mayoritas peningkatan itu memang datang dari pemain yang tumbuh di lingkungan sepak bola Eropa. Tapi tetap saja, ada sisi negatif yang nggak bisa diabaikan. Karena terlalu fokus pada diaspora, bisa membuat pemain lokal kehilangan motivasi. Mereka merasa jalur menuju timnas makin sulit karena harus bersaing dengan pemain yang level pengalamannya jauh di atas. Bayangin aja, pemain lokal usia 20 tahun baru main di Liga 1, sementara pemain diaspora seusianya mungkin sudah latihan di Akademi Eropa sejak kecil. Secara kualitas jelas berat untuk bersaing. Akhirnya banyak yang takut perkembangan pemain lokal jadi terhambat. Belum lagi soal identitas sepak bola Indonesia yang mulai diperdebatkan. Ada yang bangga karena Indonesia sekarang lebih kuat, tapi ada juga yang merasa timnas kehilangan rasa Indonesianya karena terlalu banyak pemain luar negeri. Dan uniknya, perdebatan ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Negara ASEAN lain juga mulai resah melihat perkembangan Garuda. Karena mereka sadar, Indonesia sekarang bukan lagi tim yang dulu gampang ditekan. Bahkan beberapa negara mulai ikut mencari pemain keturunan mereka sendiri supaya nggak tertinggal. Vietnam yang dulu sangat dominan di ASEAN sekarang mulai goyah. Thailand yang selama bertahun-tahun jadi Raja Asia Tenggara juga mulai melihat Indonesia sebagai ancaman serius. Malaysia bahkan makin agresif mencari pemain diaspora setelah melihat efek besar yang didapat Indonesia. Artinya, proyek diaspora Indonesia sekarang bukan cuma mengubah timnas, tapi juga mengubah peta sepak bola Asia Tenggara secara keseluruhan. Dan kalau Hartman benar-benar berhasil menambah 5 pemain diaspora baru lagi, kekuatan Indonesia jelas bakal semakin gila. Apalagi kalau pemain yang datang punya pengalaman Liga Eropa level atas. Bisa jadi Indonesia punya skuad terdalam sepanjang sejarahnya. Tapi pertanyaannya tetap sama, apakah ini solusi jangka panjang? Karena kalau pembinaan lokal nggak ikut berkembang, Indonesia bisa mengalami masalah besar di masa depan. Saat generasi diaspora selesai, Indonesia mungkin kesulitan mencari penerus dengan kualitas setara. Dan itulah yang sebenarnya dikhawatirkan banyak orang. Makanya, federasi punya pekerjaan rumah yang sangat besar. Naturalisasi boleh jalan, diaspora boleh terus dicari, tapi akademi lokal juga wajib dibenahi. Liga usia muda harus serius, infrastruktur latihan harus meningkat, pelatih usia dini harus berkualitas. Karena negara besar nggak dibangun cuma dari naturalisasi, tapi dari sistem yang kuat. Meskipun begitu, satu hal yang nggak bisa dipungkiri adalah Indonesia sekarang jauh lebih diperhitungkan dibanding dulu. Dan mungkin itu alasan kenapa komentar-komentar pedas mulai bermunculan dari luar negeri. Karena ketika sebuah tim mulai berkembang, otomatis tekanan dan kritik juga makin besar. Kalau Indonesia masih lemah seperti dulu, mungkin nggak akan ada yang peduli. Tapi sekarang, beda. Indonesia mulai dianggap ancaman nyata. Dan itu terlihat dari bagaimana media ASEAN terus membahas Garuda hampir setiap minggu. Bahkan komentar Park Hang-seo sendiri sebenarnya menunjukkan satu hal penting. Indonesia sekarang sudah cukup besar untuk dibicarakan terus-menerus. Dan mungkin itu yang paling bikin negara-negara lain mulai nggak nyaman. Sekarang tinggal bagaimana Hartman dan federasi menyeimbangkan semuanya, antara mengejar prestasi cepat lewat diaspora dan membangun masa depan lewat pemain lokal. Karena kalau dua hal itu bisa berjalan bersamaan, Indonesia mungkin benar-benar bisa jadi kekuatan baru Asia dalam beberapa tahun ke depan. Tapi kalau terlalu berat ke satu sisi saja, proyek besar ini bisa berubah jadi bumerang. Dan publik Indonesia tentu berharap timnas bukan cuma kuat sekarang, tapi juga kuat untuk waktu yang sangat lama. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Apakah kalian setuju dengan pernyataan dari Park Hang-seo? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.